Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Rea Walangitan dari kelas 1018. Dan di siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang saya cari. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita ke presentasinya. Nah, langsung saja, di sini ada rangkaian daftar isi materi-materi yang akan saya bahas sebentar. Yang pertama ada pengenalan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ilmu ini menelaah bagaimana sistem pasar berfungsi, bagaimana harga terbentuk, serta bagaimana sumber daya seperti tenaga kerja, tanah, dan modal didistribusikan dalam suatu masyarakat. Ilmu ekonomi sering digunakan untuk menyusun kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan pembangunan. Selanjutnya, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sementara ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini saya menemukan 4 prinsip dasar ilmu ekonomi. Yang pertama adalah kelangkaan, sumber daya yaitu tersedia terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang kedua, pilihan. Karena kelangkaan, individu dan masyarakat harus membuat pilihan tentang cara menggunakan sumber daya. Yang ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost. Setiap pilihan yang diambil memiliki alternatif yang dikorbankan, yang disebut biaya kesempatan. Dan yang terakhir, efisiensi dan ekuitas. Ilmu ekonomi juga berfokus pada efisiensi atau bagaimana sumber daya dapat digunakan secara optimal, dan ekuitas atau bagaimana distribusi kekayaan dan sumber daya berlangsung secara adil. Materi selanjutnya adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya adalah dua konsep mendasar dalam ilmu ekonomi yang saling berkaitan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini bersifat tidak terbatas karena manusia selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kelangkaan terjadi karena sumber daya yang tersedia terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Hubungan kebutuhan manusia dan kelangkaan karena sumber daya terbatas adalah manusia harus membuat pilihan dalam alokasi sumber daya. Ini menyebabkan biaya kesempatan atau opportunity cost, di mana memilih suatu hal berarti mengorbankan hal lain. Materi selanjutnya adalah cara bertindak ekonomi berdasarkan skala prioritas dan literasi keuangan. Berikut langkah-langkah bertindak ekonomi berdasarkan skala prioritas. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yaitu tentukan kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, hingga kebutuhan sekunder dan tersier atau hiburan dan liburan. Yang kedua, urutan berdasarkan kepentingan dan urgensi. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, urutan dari yang paling penting dan mendesak, kebutuhan primer harus diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan sekunder dan tersier. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Fokuskan pengeluaran pada kebutuhan yang lebih mendesak dan penting. Ini akan membantu menghindari pengeluaran yang boros atau tidak terencana. Yang berikutnya adalah cara bertindak ekonomi berdasarkan literasi keuangan. Yang pertama ada buat anggaran, dan yang kedua menabung dan investasi, yang ketiga manajemen utang, yang keempat pemahaman tentang produk keuangan, dan yang terakhir perencanaan keuangan jangka panjang. Kesimpulannya, dengan kombinasi skala prioritas dan literasi keuangan, individu akan lebih siap menghadapi tantangan keuangan, membuat keputusan yang efisien, dan mencapai tujuan finansial yang lebih baik. Pembagian ilmu ekonomi menjadi 3,
Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mengumpulkan fakta-fakta tentang suatu fenomena ekonomi. Yang kedua, ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teori dan prinsip dasar ilmu ekonomi untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah nyata. Dan yang terakhir, ilmu ekonomi teori, cabang dari ilmu ekonomi yang berfokus pada pengembangan konsep, model, dan prinsip-prinsip dasar untuk memahami perilaku ekonomi. Dan yang terakhir ada kegiatan ekonomi. Apa saja sih kegiatan ekonomi? Nah, yang pertama ada kegiatan produksi, aktivitas untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada kegiatan distribusi, aktivitas yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir ada kegiatan konsumsi, aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yang menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Kesimpulannya, kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi, yang semuanya saling terkait dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan maaf jika presentasi saya tadi banyak kesalahan kata atau banyak yang terjeda. Terima kasih.